أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل
للذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di sini menyampaikan tausiahnya pada hari ini dalam program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan ditakjil, takorup ke jalan ilahi. Baik, pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kami sudah mempersiapkan tema yang spesial untuk kita bahas dan kita bagikan kepada pemirsa pemburu takjil di rumah, yaitu tentang rambu-rambu pergaulan remaja. Dan di sebelah saya sudah ada Ustazah Siti Nafsiah, dan mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu pemirsa pemburu takjil. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Masih semangat ya Ustazah ya? Insya Allah, dan harus tetap semangat. Harus dong tetap semangat. Nah, kita udah menyiapkan tema yang spesial pada hari ini Ustazah, Iya. yaitu tentang pergaulan
remaja nih Ustazah. Dan mungkin sebelum kita masuk ke materi yang lebih padat nih Ustazah, kita akan menyampaikan sedikit nih materi di awal segmen ini. Silahkan Ustazah. Iya, baik. Jazakillah khair Kak Deta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita kepada Allah, karena hingga pada kesempatan ini ya Allah masih terus memberikan kita kelapangan waktu untuk tafakkur fitin, ya, menguatkan iman kita, dan terutama di bulan yang barokah ini, ya. Maka alhamdulillah Allah memberikan kesempatan itu sehingga kita bisa meraup sebanyak-banyaknya pahala, ya, terutama di sore hari yang berkah ini, ya. Insya Allah. Iya, ketika kita berbicara tentang pergaulan ya di remaja kita saat ini, para pemirsa mungkin yang terbayangkan oleh kita itu adalah sebuah perasaan yang sedih mungkin Kak Deta, sebuah perasaan yang terkadang membuat kita itu miris begitu. Ketika kita membayangkan sebuah kondisi di mana tidak sedikit para remaja kita itu yang berada di dalam kondisi yang fasad, kondisi yang rusak gitu. Nah, maka fenomena salah gaul ya, kalau saya bisa istilahkan begitu, ya, yang menimpa remaja kita ya, pada pergaulan lawan jenisnya terutama, ini sebetulnya para pemirsa pemburu takjil bisa menjadi sebuah isyarat yang sangat keras ya, bagi kita, bahwa ada sebuah kepentingan yang sangat besar, ada sebuah urgensitas ya, bagi kita itu untuk memiliki sebuah pemahaman yang benar di tengah masyarakat kita, terutama juga bagi para remaja kita. Ya, ini nanti ya, bagaimana bisa memahami ya pergaulan itu dengan menggunakan sudut pandang Islam. Mungkin kita akan bertanya ya Kak Deta, kenapa harus menggunakan Islam? Nah, yang pertama ya karena kita Muslim. Sudah pasti ya, setiap aktivitas kita itu harus disesuaikan dengan apa yang Allah berikan ya kepada kita tuntunannya. Lalu kemudian yang kedua juga Allah memberikan sebuah gambaran yang begitu jelas ya di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, ketika Allah membukanya ya, buka firman-Nya di dalam surat itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi digambarkan oleh Allah di sana ya, kitab ini ya, Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang tidak memiliki keraguan. Sekaligus juga Al-Qur'an yang dimana kita tahu ya, Al-Qur'an ini kan salah satu pedoman yang memuat syariat Islam selain as-sunnah. Maka kata Allah ya, dia menjadi huda, menjadi petunjuk begitu Kak Deta. Maka sudah barang pasti ketika kemudian Allah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan Islam ini sebagai petunjuk, insya Allah dan sudah pasti ini akan menjadi jawaban dari setiap problematika yang kita rasakan, setiap masalah yang kita rasakan, termasuk masalah yang dihadapi oleh remaja kita hari ini. Betul. Ya, gitu. Nah, maka ini nantinya yang akan coba kita lihat lagi ya. Bagaimana sebetulnya rambu-rambu pergaulan di dalam Islam, atau yang biasanya dikenal dengan istilah sistem pergaulan di dalam Islam. Begitu Kak Deta. Nah, maka kita perlu melihat dulu apa yang sebetulnya isi ya dari rambu-rambu pergaulan atau sistem pergaulan Islam itu sendiri. Nah, secara sederhana ya kita bisa lihat sistem pergaulan di dalam Islam ataupun rambu-rambu pergaulan dalam Islam itu sebetulnya berisi tentang aturan, rambu-rambu, sistem yang nanti mengatur ya bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan. Nah, maka di sini nantinya ya diatur ketika laki-laki akan berinteraksi, melakukan hubungan begitu ya. Nah, berkomunikasi termasuk di dalamnya, termasuk apa-apa yang mungkin saja muncul dari interaksi itu.
gitu. Nah, maka sistem pergaulan Islam ini, ya rambu-rambu pergaulan Islam inilah yang nanti ya akan mampu menjawab setiap persoalan ya di dalam pergaulan itu dengan benar. Lantas pertanyaannya, kenapa harus dijawab dengan benar? Kenapa harus menyolusinya itu dengan benar? Ya kalau nggak benar, Kak Deta, justru yang terjadi adalah mohon maaf seperti saat ini. Ketika kerusakan itu menjadi sesuatu yang merajalela. Itu menjadi bukti bahwa ketika ya, ada sebuah fitrah yang dimiliki laki-laki dan perempuan bertemu nggak diselesaikan dengan benar, ya, yang muncul adalah masalah. Apalagi kalau sudah berbicara remaja, ya, remaja ini kan masa-masa di mana anak-anak kita, generasi muda kita itu sedang puber, ya, memasuki masa pubertas gitu. Yang gorizatun nau'nya, naluri untuk berkasih sayangnya, terutama kepada lawan jenis itu mulai muncul. Nah, jadi bagaimana ya rambu-rambu di dalam Islam? Nah, untuk mudah diingat nih ya. Saya ingin sharing ya, rambunya saya namai rambu pas. Rambu pas itu yang pertama adalah rambu pikiran, lalu kemudian yang kedua rambu aurat, yang ketiga adalah rambu sosial. Jadi pas gitu ya, supaya semuanya pas bisa terjawab dengan benar gitu Kak Deta. Ada 3 ya. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan rambu pikiran? Ya, maka para remaja kita Kak Deta itu sudah seharusnya menyadari, terutama remaja muslim ya, pada dirinya setiap kita itu melakukan perbuatan, beraktivitas, itu pasti akan diawali dari apa yang kita pikirkan. Apakah pikiran kita sebagai seorang muslim itu berisi pemahaman yang benar bahwa perbuatan kita itu sebetulnya ditujukan untuk mengejar satu tujuan di dalam hidup ini, gitu ya. Nah, yakni mengejar ridho Allah, berarti kan harus sesuai dengan tuntunan Allah, gitu ya. Nah, ini dulu yang harus dipastikan, karena tujuannya nanti ya akan menentukan apa yang akan dia lakukan, begitu. Nah, karena di dalam perbuatan kita harus punya kesadaran, saya ini adalah makhluk yang harus tunduk kepada Allah. Dan Allah juga menegaskan begitu kan di Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tidak diciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu rambu yang pertama. Kemudian rambu yang kedua adalah aurat. Nah, ini agak sensitif ini ya. Kalau kita berbicara tentang aurat ya, nah seorang remaja muslim atau muslimah itu juga senantiasa harus memahami ada batasan-batasan aurat, terutama kepada orang-orang asing, ajnabi ya, baik di dalam rumah apalagi di luar rumah ya. Nah, kalau laki-laki lebih mudah ya kan, dari pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan, nah maka Allah menetapkan semua itu adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Maka harus memperhatikan itu. Oke. Ya, Ustazah, kita jeda terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Takjil Takorub Ke di Jalan Jalan Ilahi. Ilahi. Baik pemirsa, alhamdulillah kita sudah bertemu nih di segmen kedua kali ini dan kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa. Namun sebelumnya kita akan melanjutkan terlebih dahulu nih. Tadi perbincangan kita sedikit terjeda nih Ustazah. Iya. Dan boleh mungkin nanti kita jelaskan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Iya, pertanyaan. baik. Boleh, silakan Ustazah. Iya. Baik para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah ya. Tadi kita sudah membahas ya, rambu yang kedua adalah rambu aurat tadi ya. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan terutama sebagai seorang perempuan. Kenapa ada rambu-rambu aurat itu? Karena sebetulnya Islam begitu memuliakan perempuan ya Kak Deta. Allah itu mencintai perempuan ya, memuliakan perempuan sehingga di kehidupan publik, di kehidupan umum perempuan itu harus dijaga. Dengan apa? Ada konsep nanti menutup auratnya ya, menyempurnakan menutup auratnya dengan pakaian yang terjulur gitu ya ke seluruh tubuhnya, yang dalam bahasa Al-Quran itu disebutkan dengan istilah jalabah atau jilbab pada Al-Ahzab ayat 59.
Kemudian ada istilah khimar, kain penutup kepala yang menutupi dadanya, yang menggunakan istilah khimar, kerudung di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang tadi sudah dibacakan oleh Kak Deta. Dan satu lagi Kak Deta, ya ada rambu sosial. Ya, yang ketiga S ya, rambu S-nya. Ini nanti berbicara tentang bagaimana mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, setidaknya itu ada beberapa hal. Yang pertama, ya, bagaimana laki-laki dan perempuan mukmin itu diperintahkan Allah untuk menjaga pandangannya, ya, dan furujnya. Ya, nah, lalu Allah juga, ya, melarang adanya aktivitas kholwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan begitu ya. Nah, lalu kemudian yang ketiga, ya, Allah menetapkan aktivitas perempuan dan laki-laki itu bersama komunitasnya gitu ya. Tetapi memang tidak tertutup kemungkinan, ya, ada beberapa hal di dalam kehidupan kita, ya, para pemirsa, yang memang tidak bisa dihindari, bahwa ta'awun, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan itu tidak bisa dihindarkan Kak Deta. Misalnya dalam pendidikan, jual beli, pengobatan, persangsian, politik, dakwah gitu ya. Nah, boleh perempuan itu nanti berinteraksi dengan laki-laki tetapi dalam batasan tertentu. Itu Kak Deta. Jadi rambu pas ya, pikiran, aurat dan sosial. Iya. Oke. Kita lanjut lagi Ustazah. Ini ada pertanyaan juga dari pemirsa pemburu takjil di rumah nih, yang sudah menghubungi kami melalui video call. Dan mungkin langsung saja Ustazah kita tayangkan videonya ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, perkenalkan, nama saya Linda, saya dari Lubuk Besar Bangka Tengah. Yang saya mau tanyakan kepada Ustazah, bagaimana apabila kita mencintai atau menyukai lawan jenis, sedangkan kalau kita menyukai atau mencintai lawan jenis itu termasuk fitrah. Ustazah, sekian pertanyaan saya, mohon pencerahannya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi pertanyaan dari Linda di Lubuk Besar Bangka Tengah. Wow, lumayan jauh Ustazah. Beliau tadi menanyakan, katanya, apakah tidak boleh sama sekali kita suka dengan lawan jenis? Bukankah perasaan itu adalah fitrah nih Ustazah? Gimana tuh Ustazah? Boleh, silakan. Perasaan suka itu nggak dilarang. Benar, itu adalah fitrah ya dari Allah, dan dia menjadi qadar yang ada pada diri manusia. Tadi yang saya sebutkan dengan adanya naluri ghorizatun nau gitu ya. Nah, naluri untuk berkasih sayang yang salah satunya itu memang Allah ciptakan qadarnya kepada lawan jenis. Islam tidak melarang itu, Allah tidak melarang itu. Tetapi Islam mengaturnya Kak Deta supaya fitrah kita tadi itu tidak memunculkan kerusakan. Kita lihat hari ini ketika kemudian rasa suka itu dibebaskan ya. Nah, yang terjadi kerusakan-kerusakan yang ya kita tahu bersama gitu ya. Nah, maka dalam Islam diatur, bukan di-cut, bukan dihentikan. Iya, karena justru Islam itu kan hadir, Allah berikan ya. Salah satu sifatnya adalah sesuai dengan fitrahnya manusia. Jadi ada masalah, Islam solusinya. Begitu Kak Dek. Betul. Terima kasih Ustazah, dan semoga tadi pertanyaan dari Linda dari Lubuk Besar Bangka Tengah bisa terjawab. Dan ini kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Instagram kita nih, pemburu takjil yang bernama Dewi Jayanti, @dewi_jayanti. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustazah, bagaimana caranya supaya kita sebagai muslimah bisa menutup aurat dengan sempurna? Karena rasa-rasanya masih sulit bisa berpakaian tertutup lengkap, apalagi banyak kegiatan di luar rumah. Iya. Begitu. Iya. Silahkan Ustazah. Iya, baik. Jazakillah khair untuk pertanyaannya, cukup menarik dan ini menjadi fenomena gitu ya. Iya. Karena juga sering ditanyain, gimana saya kan harus mobilitas tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya tadi ada rambu yang pertama Kak Deta, ada rambu pikiran. Ya. Ketika kemudian kita memahami bahwa setiap muslim itu kan konsekuensi keimanannya kepada Allah adalah mengikuti perintah Allah, maka kita harus yakin dulu. Jadi kuncinya adalah yakin Kak Deta. Yakin bahwa Allah itu tidak mungkin memberikan sebuah syariat, memberikan sebuah aturan itu yang tidak bisa ya dibebankan kepada manusia. Ya, la yukallifullahu nafsan illa
usaha gitu ya. Betul ya gitu. Nah maka sama ya. Kalau kita kemudian membayangkannya itu sulit ya, mungkin mohon maaf belum dicoba mungkin ya. Nanti kalau sudah dicoba pasti ketagihan. Karena saya sering mendengarkan cerita teman-teman gitu ya. Mungkin mereka membayangkannya sulit, apalagi harus menggunakan jilbab tadi ya, bergamis kemana-mana dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya menjalankan perintah Allah itu dengan ikhlas, berharap ridho Allah, maka insya Allah kita yakin ya. Iya betul, kita tidak akan menganggap sesuatu yang kita anggap mustahil itu menjadi sesuatu yang kayaknya sulit banget gitu ya. Nah mungkin belum dicoba, jadi saya punya tipsnya dicoba dulu gitu ya. Dicoba dulu, nanti rasakan ya bagaimana nikmat keimanan itu. Begitu Kak Deta. Oke Ustazah, tapi ini ada pertanyaan lagi nih yang ketiga. Ini saya bacakan terlebih dahulu kali ya. Baik, boleh. Ini dari FB Novilia Hidayati Ustazah. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah mungkin kita memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan saat ini? Iya. Fenomenanya masa remaja sangat suka ngumpul-ngumpul, dan hari ini juga banyak spot yang mendukung nih. Iya sih, banyak sekali. Iya, bener ya. Boleh silakan langsung dijawab aja Ustazah. Menarik ya pertanyaannya. Jadi begini Kak Deta, ketika Allah menurunkan Islam ya, sebagai tadi solusi ya bagi semua permasalahan kehidupan manusia, Allah itu memberikan sebuah clue gitu bahwa pelaku ya, syariah itu memang beragam. Jadi pelaku syariah itu ya ataupun yang bisa menerapkan syariah itu tidak hanya terbatas pada individu saja, tetapi juga masyarakat, bahkan sebuah institusi yang menaungi kehidupan kita. Nah, ini yang menunjukkan sebenarnya Islam itu adalah agama yang sempurna, mengatur 3 dimensi yang sering kita dengar Kak Deta, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minafsi. Nah maka artinya agar bisa diterapkan secara totalitas tadi, tentu saja perlu kerjasama nih, pakai keroyokan, begitu ya istilahnya. Jadi tidak cukup kita sendiri ya, tetapi juga bagaimana bisa menjamin ya tadi ya kalau ada spot-spot. Nah itu perlu kerjasama semua pihak. Kalau kita ingin kemudian membangun masyarakat yang diwarnai ya dengan corak Islami, harus sama. Dimulai dari mana? Pemikirannya dulu. Individu kita, masyarakat kita, gitu ya, bahkan pembuat kebijakan kita misalnya begitu kan. Nah, sehingga kalau kita berkaca dengan kehidupan yang dibangun oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat di Madinah kan demikian, Kak Deta. Semua itu bekerja sama. Tidak hanya cukup kita individu saja yang kemudian berusaha menjaga diri, tetapi bagaimana masyarakat akan menjaga kita. Keluarga juga begitu ya, sebagai pendidik pertama dan utama gitu bagi para individu. Lalu kemudian juga secara regulasi nanti akan dijaga gitu ya. Nah, supaya memang utuh begitu ya. Proses penjagaan itu ya sehingga nanti akan bisa terwujud dan tidak mustahil ya bahwa kehidupan laki-laki dan perempuan itu bisa terwujud dengan tanpa paksaan. Itu Masya Allah luar biasa Kak Deta gitu ya. Nah, karena semuanya merasa ikhlas begitu. Kita jeda dulu Ustazah. Kita akan lanjut lagi setelah tayangan berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan kami Takjil Takorub ke Jalan Ilahi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program acara yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di mana Ustazah? Takjil Takorub ke Jalan Ilahi. Baik Ustazah, di segmen ketiga kali ini kita masih banyak pertanyaan nih dari
pemirsa pemburu takjil di rumah. Dan yang pertama kali ini itu datang dari video call nih Ustazah. Dan kita akan saksikan terlebih dahulu seperti apa videonya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, nama saya Aryani Yusra, saya dari Pangkal Pinang. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana sih pandangan Ustazah mengenai seruan nikah muda? Itu saja Ustazah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi video call dari Saudari Aryuni Yusra di Air Hitam Pangkal Pinang. Beliau tadi menanyakan Ustazah bagaimana pandangan Ustazah tentang seruan nikah muda, dan boleh langsung saja kita jawab bareng-bareng. Iya, baik, terima kasih. Ya, pemirsa pemburu takjil ya, yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan seruan nikah muda ya, itu sebetulnya boleh ya, mubah-mubah saja. Tetapi memang dari seruan ini ya, ada hal-hal yang perlu untuk kita perhatikan ya, bahwa seruan itu kan dia tidak hanya menjadi sebuah diayah begitu ya, sebuah propaganda semata, tetapi juga mengingat bahwa ada kondisi hari ini ya, di mana memang remaja kita ya, generasi muda kita itu hidup di dalam suasana yang tidak sepenuhnya tadi islami ya. Maka alangkah lebih baiknya, kalau menurut saya nih Kak Deta ya, gimana? Seruan nikah muda itu juga diiringi dengan adanya seruan-seruan yang lain begitu ya, dalam arti bagaimana supaya generasi muda kita itu ya, para remaja kita itu memiliki persiapan yang juga mantap untuk membangun keluarganya. Jadi tidak cukup dengan melakukan propaganda hayo nikah muda gitu ya, tapi juga alangkah lebih baiknya seruan itu disertai dengan edukasi yang juga jelas begitu ya. Ketika nanti seorang remaja begitu ya, dengan usianya yang tadi masih muda gitu ya, akan menikah gitu ya, itu perlu penggambaran mungkin lebih detail gitu ya, sehingga bisa dipastikan ya, seruan itu adalah sesuatu yang akan diikuti ya, dan dipahami secara utuh ya, sebagai sebuah seruan ya, berikut persiapan yang juga utuh ya, persiapan yang juga mantap pada generasi muda kita itu jika mereka sudah memiliki keyakinan untuk menuju jenjang pernikahan. Karena tadi gitu ya, untuk menuju gerbang pernikahan itu kan tidak sesimpel yang kita bayangkan ya, jadi tidak seindah ya ya yang terbayangkan saja, tetapi menikah itu adalah ibadah terpanjang ya di dalam usia kita, sehingga butuh persiapan-persiapan yang juga totalitas gitu ya, baik dari sisi fisiknya ya, kesiapan mencari nafkahnya, mungkin mapan bukan syarat tetapi siap mencari nafkah. Nah, itu kan tidak semuanya mungkin sampai ke situ begitu ya. Nah, begitu juga terkait dengan ilmu-ilmu pergaulan di dalam rumah tangga. Begitu Kak Deta. Terima kasih Ustazah atas paparannya, dan semoga Saudari Aryuni Yusra di Air Hitam sudah terjawab pertanyaannya. Baik Ustazah, ini ada pertanyaan yang kedua, langsung kita bacakan saja kali ya. Beliau bertanya, Ustazah, kita sebenarnya paham bahwa pacaran itu tidak boleh dalam Islam, tapi terkadang untuk saat itu rasanya sulit sekali. Apalagi ini soal perasaan. Bagaimana kiatnya supaya kita ikhlas bisa berhenti pacaran? Itu gimana Ustazah? Boleh silakan langsung dijawab saja. Iya, baik. Pertanyaannya main rasa. Main perasaan. Ya, jadi mungkin sama ya, seperti pertanyaan sebelumnya tadi ya. Untuk taat itu memang kita harus menggunakan akal gitu ya, jadi bukan perasaan. Dan justru bagaimana ya Allah menurunkan ya, Islam, syariat Islam itu ya, memang kita awali dengan berpikir gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran itu kan memerintahkan kita itu beriman dengan akal, menggunakan pikiran gitu ya. Nah,
Ini kan membuat kita bertanya, kok tidak pakai perasaan? Bukankah hati itu juga bisa condong kepada kebaikan? Nah, ini hikmahnya Kak Deta, ya, bahwa kita itu beriman, ya, melakukan amal sholih termasuk taat kepada perintah Allah itu, ya, itu bukan mengandalkan perasaan, gitu ya. Tapi kembali bahwa setiap apa yang Allah perintahkan itu sudah pasti cocok, begitu ya, dengan makhluknya. Maka mustahil Allah itu salah, keliru, gitu. Dan hikmahnya kan kita bisa melihat bahwa dengan adanya, ya, hubungan laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat, istilahnya apa ya, itu lebih aman dibandingkan dengan ketika hubungan laki-laki dan perempuan itu tidak dalam sebuah jalinan yang sah, gitu. Karena Allah tahu berbahaya, ya. Karena itu kemudian diberikan aturannya yang sempurna. Nah, tinggal kita kemudian memahami ini dengan bagaimana, begitu. Apakah kemudian kita memahami ini sebagai sebuah perintah yang sudah seharusnya diambil oleh seorang makhluk, ya? Harusnya kan begitu, ya, makhluk tunduk kepada pencipta, kan gitu. Nah, Betul. atau kemudian kita justru merasa bahwa kita yang tahu segalanya. Ini yang kadang jadi problem tuh di sini. Nah, maka sudah seharusnya kita taat kepada Allah itu memang, ya, dengan sebuah kesadaran bahwa ada satu keyakinan. Kalau tadi kita bicara, ya, yakin bahwa Allah tidak mungkin salah. Ya, kalau hari ini kita merasa sakit, gitu ya, tapi insya Allah besok-besok kita akan berjumpa dengan skenario Allah yang lebih indah. Kalau misalnya kita merasa kayaknya nggak mungkin deh, ya, kayaknya sulit sekali, piknik. Kenapa harus piknik? Harus sering sharing, gitu Kak Deta. Cari orang-orang yang mungkin mereka sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Insya Allah itu akan menjadi referensi bagi kita, ya. Kemudian menguatkan azam kita. Oh, ternyata, ya, ada yang bisa. Insya Allah saya juga pasti bisa. Itu jadi motivasi nanti Kak Deta, begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Dan Iya. untuk Saudari Ulfa tadi, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya dengan paparan dari Ustazah. Kita lanjut lagi nih Ustazah. Iya, Masih ada baik. lagi pemburu takjil yang membagikan takjilnya kepada kita. Oke, ini dari akun Facebook, maaf, Ahmad Syarif. Beliau bertanya, di bulan Ramadan ini fenomenanya semua mendadak Islami nih Ustazah. Iya. Tapi apakah boleh Ustazah saat berpuasa kita masih tetap berkomunikasi spesial dengan lawan jenis, misalnya berangkat tarawih bareng, ngabuburit bareng, atau berbuka puasa bareng? Itu Iya. seperti apa Ustazah hukumnya? Boleh silakan Ustazah. Iya, baik. Iya, pemirsa pemburu takjil, ya, yang dirahmati oleh Allah, ya. Allah sesungguhnya memerintahkan kita itu untuk mengambil Islam secara sempurna, atau istilah Al-Quran itu dengan kata kafah. Kita bisa temukan di Al-Baqarah ayat 208 nih Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Jadi, wahai orang yang beriman, kata Allah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara sempurna. Jadi, kita sebagai muslim, Allah perintahkan mengambil Islam itu totalitas. Maka artinya apa? Kalau tadi muncul pertanyaan seperti itu, berarti diambil syariat untuk puasanya, tetapi di dalam syariat tentang pergaulannya diambil atau tidak? Belum, gitu ya. Nah, maka yang seperti ini, ya, belum bisa sebetulnya dikatakan sebagai udahulu fisilmi kafah tadi. Sehingga kemudian, ya, seharusnya hal tersebut memang tidak terjadi, begitu ya. Nah, maka mudah-mudahan kita, ya, dikuatkan, begitu ya, untuk bisa mengambil semuanya secara sempurna, begitu ya. Semoga Iya, terjawab sama-sama. tadi pertanyaan dari saudara Ahmad Syarif, dan kami akan jeda terlebih dahulu. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Takjil Taqarrub ke Jalan Ilahi.
setelah tadi berbincang-bincang nih panjang lebar kita Ustazah, dan mungkin untuk menutup segmen kita pada hari ini ada kesimpulan dari Ustazah yang mau disampaikan untuk pemburu takjil di rumah. Boleh silahkan Ustazah. Iya, baik para pemirsa pemburu takjil yang dirahmati oleh Allah, kita sudah membahas tadi bahwa ada di dalam Islam yang dinamakan dengan rambu-rambu pergaulan atau sistem pergaulan. Dan ini menjadi sebuah kado gitu, cintanya Allah kepada kita sebagai makhluk yang sudah seharusnya kita sambut dengan sukacita. Meski memang tidak mudah, ada banyak kesulitan, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan langkah kita untuk senantiasa mengupayakan untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan rambu-rambunya tadi ya, kita pakai rumus pas gitu ya. Nah, yang pertama adalah rumus pikiran ya, gitu ya. Kemudian yang kedua ya, auratnya yang perlu kita perhatikan, dan yang ketiga bagaimana kita juga perlu memperhatikan ya interaksi sosial. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan 3 kiat ini ya nanti insya Allah ya membuat kita semangat untuk taat kepada Allah. Begitu Kak Deta. Siap, terima kasih kesimpulannya Ustazah. Dan untuk mengakhiri segmen kita pada hari ini, lebih baik kita mengajak pemirsa pemburu takjil di rumah nih untuk bersama-sama berdoa agar dapat mendapatkan kelancaran di hari ini. Boleh silakan Ustazah langsung dipimpin saja. Iya, baik. Para pemirsa ya, mari kita bermunajat kepada Allah ya, di penghujung siang hari ini ya. Sebelum kita berbuka puasa, mari kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan dan mengabulkan setiap apa yang kita pilih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk terus beramal sholih di bulan-Mu yang penuh berkah ini. Berikan kelancaran, berikan kemudahan kepada kami untuk memperbanyak amal sholih kami, meraih sebanyak-banyaknya pahala ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, selamatkan generasi muda kami, selamatkan remaja-remaja muslim kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka untuk memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyaknya kerusakan yang ada, tengah-tengah kehidupan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudhillu bihal kufran wa ahlah. Innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustazah, kita sudah berada di segmen terakhir di akhir acara. Dan semoga tayangan ini bisa mencerahkan dan menambah hazanah keislaman pemburu takjil di rumah. Amin. Baik, pemirsa, Anda sudah menyaksikan program acara yang insya Allah menjadi tuntunan, program acara yang mencerahkan dan mencurahkan, tayangan yang syarat hazanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Apalagi kalau bukan di takjil, taqarrub ke jalan ilahi. Dan akhir kata saya akhiri, saya
Ustazah Siti Nafia serta rekan kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode takjil selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.